Hai teman-teman, selamat datang di Jurnal Infinity. Perkenalkan, namaku Weni dan tema readingku kali ini adalah yang akan datang padamu di bulan Juli 2022 khusus untuk kamu yang berzodiak Aquarius. Dan tanpa berlama-lama, mari kita langsung lihat aja siapakah dia yang akan datang ke kamu di bulan Juli ini. Ada Six of Pentacles, The Hangman, The Sun, The Death, The Fool. Oke, dari sebaran kartunya di sini yang bisa aku katakan bisa orang baru, bisa orang lama. Kenapa? Karena ada kartu The Death di sini. Ya, jadi mungkin di sini adalah orang yang sudah pernah memutuskan sebuah hubungan sama kamu, atau di sini mantannya kamu yang mana kisah kamu bersama dia udah berakhir, tapi di sini dia mengharapkan sebuah permulaan yang baru bersama dengan kamu karena dia bergandengan dengan kartu The Fool. Jadi ingin sebuah permulaan yang baru, ingin agar kamu memaafkan dia, ingin kamu memberi sebuah kesempatan kepada dia, kehadiran dia ini kayak gitu ya. Di sini kalau dia adalah mantannya kamu, atau mungkin di sini orang yang udah pernah kamu kenal dan mungkin sudah terpisah cukup lama sehingga atau ada masalah sebelumnya, sehingga di sini dia ingin kesempatan untuk memperbaiki hubungan, memperbaiki komunikasi dan sebagainya. Dan kalau misalnya di sini adalah orang baru, orang ini sepertinya sudah menaruh perhatian yang cukup banyak ke kamu, sudah sangat lama memperhatikan kamu, yang mana kehadiran kamu ini, baik kamu sudah lama kenal dengan dia atau baru kenal, kehadiran kamu di sini memberi banyak kebahagiaan di dia, memberi banyak optimisme di hidupnya dia, yang mana dia kayak ternyata ada ya orang seperti ini, orang yang sudah lama ku nanti-nantikan, orang yang sudah lama ku impi-impikan kayak gitu di sini. Dan ya sama, dia ingin membuat atau di sini ingin kamu memberi kesempatan ke dia untuk memulai sebuah petualangan yang baru, yang mungkin dia di sini tidak bisa menjanjikan ke depannya akan kayak gimana, tapi di sini lebih kepada ya udah kita jalanin gitu. Aku jatuh cinta sama kamu, aku suka sama kamu, aku tertarik sama kamu, mau nggak kamu ngasih aku kesempatan buat memulai sebuah kisah kita berdua kayak gitu. Cuma memang di sini dianya masih sangat butuh keberanian. Dia masih bersabar menunggu waktu yang paling tepat untuk bisa ngajak kamu jalan, atau mungkin di sini mulai chatting yang lebih intens gitu. Dan dia masih ingin memperhatikan atau mungkin membenarkan perasaannya. Apakah benar perasaannya ini perasaan jatuh cinta, atau sekedar kagum semata, atau memang ini kagum yang berakhir pada jatuh cinta yang ingin dia seriusin ke arah yang yaitu hubungan cinta, jadian, mungkin pacaran, lamaran gitu juga bisa ya di sini. Dan dia sebenarnya udah ada juga kok rasa-rasa yang ngasih perhatian ke kamu. Mungkin di sini dia sekali waktu ngajak kamu jalan, ngajak nonton, mungkin karena bioskop udah pada buka, ngajak kamu minum kopi di mana, ngobrol lucu sore-sore, malam-malam minggu kayak gitu di sini ya. Tapi ya dia masih berpikir sih apakah dia benar-benar meyakini perasaannya dan sebagainya, karena di sini kebahagiaan yang dia rasakan ini menurut dia bisa menjadi sebuah jalan yang mana dia di sini kalau misalnya dia dalam proses healing, atau mungkin di sini ada trauma dia mengenai ya mungkin masa lalunya, keluarganya, mungkin mantannya, dia berharap dia sudah menutup buku dari segala trauma itu untuk memulai sebuah kisah yang baru bersama dengan kamu kayak gitu di sini. Jadi ya sudahlah, mengenai mantan ya sudah, dia nggak mau mengingat-ingat mantan lagi. Dan kalaupun di sini ada trauma mengenai pernikahan orang tuanya, barangkali dia kayak ya sudah, jadikan pelajaran, aku ingin kedepannya punya sebuah kisah cinta yang jauh lebih fresh, yang akan membahagiakan dia, yang akan dia usahakan yang terbaik bersama dengan kamu kayak gitu di sini ya. Kemudian di sini adalah niat dia yang sebenar-benarnya terhadap kamu. Apakah benar ini mengenai kisah cinta atau ada niat-niat lainnya? Nine of Cups, Nine of Pentacles, mantap. Seven of Pentacles, oke, Nine of Wands. Ya kan di sini dia ingin ada penyatuan, atau minimal di sini komunikasi yang makin intens sama kamu, ingin semakin sering ketemu sama kamu, ingin semakin sering ngobrol sama kamu ya. Iya, dia di sini akan menjadikan bulan Juli sebagai bulan dimana dia akan memberikan lebih banyak perhatian sama kamu. Tapi dua kesatria ini, ya dua prajurit ini
pergerakan dia ini pelan gitu loh, pelan, mungkin nggak langsung yang satset jadian, satset menikah, enggak, karena di sini dia butuh juga pertimbangan, dia juga ingin menyelami perasaan kamu, apakah kamu di sini akan menerima dia atau malah cintanya dia ini bertepuk sebelah tangan, jatuh cinta sendirian gitu ya. Jadi di sini pelan sih gerakannya dia, apalagi Pentacles di sini ya. Tapi biasanya orang-orang yang membawa kartu Pentacles ini adalah orang yang dia kalau udah berkomitmen dia akan bener-bener serius di sana gitu. Makanya di sini kenapa dia butuh waktu untuk meyakinkan dirinya apakah benar dia ini jatuh cinta sama kamu, benarkah kedepannya dia akan bisa berkomitmen dengan kamu. Dia masih ingin mempertimbangkan dan ingin menemukan waktu yang paling pas untuk menyatakan rasanya atau ngajak jadian kamu. Karena di sini ya pertimbangannya itu ketika dia udah berkomitmen, dia bener-bener pingin serius gitu loh. Tapi dia di sini sudah ngasih perhatian kok kamu di bulan Juli nanti ya. Perhatian kayak sekedar ya ngajak ngobrol. Tapi di bulan Juli nanti dia mulai kok ngasih perhatian ke kamu ya sekedar ngajak ngobrol atau ngajak jalan-jalan seperti yang aku katakan tadi, yang ingin menunjukkan aku ini ingin jadi yang spesial buat kamu. Aku ingin menjadi seseorang yang kamu ingat sedang pendekatan sama kamu kayak gitu di sini. Dan ya Knight of Pentacles di sini dia selain berhubungan dengan keuangan, pekerjaan, salah satu pertimbangan dia ya karena mungkin sekarang dia lagi sibuk kerja, yang mana kalau misalnya dia ingin jadian sama kamu, dia takut juga nggak bisa membagi waktu yang adil sama kamu, membagi waktu kayak antara pekerjaan dia dan perhatiannya ke kamu kayak gitu di sini ya. Dan itu juga jadi pertimbangan dia, tapi dia serius sih di sini dengan perasaannya. Cuma memang Seven of Pentacles dia masih menunggu momen yang tepat ya. Kalau di tarot tradisional, Seven of Pentacles ini adalah orang yang lagi nunggu buah atau tanaman yang dia tanam ini untuk panen, untuk berbuah. Jadi di sini emang dia menunggu momennya. Apakah kamu itu benar-benar emang jatuh cinta sama dia, atau mungkin di sini dia harus menerima fakta dia jatuh cinta sendirian atau gimana? Karena di sini ketika dia sudah memberikan segala perhatiannya ke kamu, tapi kalau misalnya kamunya masih cuek, masih dingin menanggapi dia, ya mungkin dia di sini akan rehat dulu, istirahat dulu untuk kemudian memastikan apakah kamu benar-benar bisa menjadi pasangannya dia atau gimana. Karena di sini sebenarnya kedepannya harapan dia sih ya union, penyatuan, harmoni ya di sini. Harapan dia sih di sini, jadi impiannya dia seperti itu. Kalau memang kamu akan ngasih kesempatan ke dia untuk mengenal kamu lebih dalam. Dan aku akan lihat beberapa kartunya lagi di sini. Ada It's safe for you to love. Di sini ya buka hati kamu untuk memberikan dan menerima cinta yang energinya jauh lebih besar di sini. Jadi keseriusan dia sekarang tergantung ke kamu, apakah kamu akan menerima dia atau enggak. Karena dia kayak aku sudah ngasih perhatian ke kamu yang udah jelas banget aku tuh suka sama kamu, sekarang terserah kamu. Kalau misalnya kamu emang suka sama aku juga, ayo jadian. Tapi kalau misalnya tidak, ya sudah, nggak apa-apa kayak gitu. Di sini mungkin aku memang belum waktunya untuk dibersamakan dengan kamu. Tapi di sini aku lihat niatnya baik sih di sini ke kamu, emang bener-bener pingin membawa hubungan ini ke arah hubungan yang jauh lebih hangat, membahagiakan kamu juga, berjuang bareng kayak gitu ya. Ada deception di sini ya. Seseorang memakai topeng kepalsuan di hubungan ini. Jadi dia di sini atau kamu mungkin pernah ada dalam situasi yang mana kamunya sangat terluka mengenai kisah cinta mungkin di sini, atau dianya pernah sebelumnya mengalami sebuah kisah yang pahit mengenai cinta. Mungkin di sini di ghosting mengenai perselingkuhan juga, karena di sini kayak ngegap orang lain atau mungkin ngegap pelakor atau pebinor gitu ya. Jadi di sini ya mungkin rasa trauma itu masih ada, sehingga di sini emang butuh waktu bagi kamu dan bagi dia juga untuk memikirkan apakah dia akan benar-benar siap lagi untuk jatuh cinta mengenai sebuah komitmen. Kalau rasa sakit ini masih ada, dia nggak mau dia memakai topeng palsu untuk membahagiakan kamu. Begitu juga sebaliknya, dia nggak mau kamu memakai topeng palsu hanya demi membahagiakan dia di hubungan ini, karena dia ingin hubungan yang benar-benar seimbang, yang mana dia bahagia ya kamu juga bahagia, yang mana berjuang bareng gitu loh. Ada true love, kelihatannya dia emang lagi sangat-sangat jatuh cinta sama kamu ya, nggak ingin melepas kamu, ingin kamu selalu ada di sampingnya, yang benar-benar berharap bahwa kisah cinta ini bisa menjadi indah seperti yang dia harapkan terhadap kamu kayak gitu. Di sini ada Cupid juga alias malaikat cinta yang siap memanah hati kamu di bulan Juli nanti. Apakah panah dia akan tepat nyasar di hati kamu atau panah dia meleset entah kemana ya, semua tergantung bagaimana kamu menanggapi kehadiran dia. Make the effort ya cinta yang besar itu butuh langkah-langkah, butuh step by step.
yang mana intuisi kamu akan membawa kamu kepada sebuah kebenaran, pada sebuah jawaban. Apakah kamu akan menerima dia atau tidak? Karena ya niatnya dia baik, tapi ya kamu nggak juga harus menerima semua niat baik orang lain. Kalau memang kamu ngerasa ada yang satu dua hal yang kamunya belum srek, entah mengenai kepribadian dia atau kamunya masih dalam proses healing, ya, dan belum bisa menerima cinta yang baru, ya nggak apa-apa. Karena di sini cinta itu nggak bisa datang tiba-tiba gitu aja, tapi emang butuh proses kan, untuk yakin, untuk percaya, untuk bisa ya menjalani ini semua, terutama kalau memang di kamu atau di dianya pernah ada sebuah trauma yang cukup besar mengenai kisah cinta ya. Dan di sini aku akan lihat apa sih daya tarik kamu yang membuat dia ini jatuh cinta sama kamu. Kamu itu bisa memberikan nasihat atau di sini saran terbaik. Jadi di sini kamu dilihat dia cerdas ya, cerdas di sini bagaimana kamu bisa mengkomunikasikan saran-saran kamu dengan baik. Jadi nggak sekedar menggurui atau sok-sok bijak yang sok-sok tahu gitu, tapi saran dari kamu nih bener-bener saran yang bisa menyejukkan, yang bisa memberi sebuah perspektif yang lebih luas, perspektif yang mungkin dia nggak memikirkan sampai sedalam itu. Makanya di sini dia merasa bahwa kamu bisa menjadi teman dia bertukar pikiran, teman yang saling curhat, saling bercerita mengenai kehidupan, mengenai kisah cinta, keseriusan, dan sebagainya. Karena mungkin di luar sana ada banyak orang ganteng, orang cantik, tapi tidak gampang menemukan orang yang sedewasa ini pola pikirnya gitu. Lalu di sini kamu itu sangat pintar memperbaiki keadaan atau memperbaiki apa ya, orang-orang yang lagi patah hati. Jadi kalau misalnya orang di sekitar kamu lagi ada yang terluka, lagi ada masalah, lagi broken heart, banyak yang lari ke kamu. Buat apa? Buat minta nasihat, buat ditenangkan, buat dikasih pencerahan, buat dikasih memperluas sudut pandang mereka mengenai sebuah kejadian kayak gitu. Jadi di sini kamu sangat-sangat pintar untuk memperbaiki keadaan, menjadi juru damai. Kalau misalnya ada sahabat kamu yang lagi berantem, kamu menjadi juru damainya mereka. Jadi ya kamu tuh sangat bijak lah di sini, dan hanya orang bijak dan orang yang punya pola pikir dewasa yang bisa ada di tahap ini, memperbaiki sebuah keadaan, memperbaiki sebuah situasi kayak gitu. Tanpa di sini kamu harus memihak si A, si B, tapi kamu di pihak yang netral gitu loh. Jadi di sini bener-bener kedewasaan kamu sangat-sangat luar biasa ya. Seseorang lagi kangen sama kamu sekarang. Nah lo ya, jadi dia lagi kangen sama kamu, ada banyak kenangan yang dia ingin ukir bersama dengan kamu, yang ya sekarang di saat kamu lagi nonton video ini dia lagi kangen sama kamu. Karena kamu begitu luar biasa, kamu begitu mengagumkan bagi dia, pesona kamu sangat-sangat wow, sehingga ada banyak kerinduan mengenai kamu. Terutama kalau mungkin di sini kamunya masih kayak jaga jarak, masih agak-agak dingin menanggapi dia kayak gitu ya. Dan ya di sini bagi dia kamu sangat-sangat terorganisasi orangnya. Kalau punya rencana bener-bener kamu pertimbangkan matang-matang, kamu nggak ingin salah langkah, kamu nggak ingin salah mengambil sebuah keputusan. Maka di sini dia mengerti kebutuhan kamu untuk berpikir lebih dalam. Maka di sini dia cukup bersabar untuk menunggu jawaban dari kamu. Kalau kamu menjawab iya, oke, kita jadian ya, dia pasti happy banget. Tapi kalaupun kamu pada akhirnya kayak maaf ya belum bisa, ya dia akan menerima itu semua kok. Karena dia mengerti dan memahami bahwa ya mungkin kisah cinta dia bersama kamu belum sekarang waktunya kayak gitu ya, walaupun harapannya besar sih mengenai true love dan penyatuan. Di sini fokus dan dedikasi kamu tuh sangat mengagumkan. Jadi di sini kamu kalau misalnya udah fokus pada suatu hal, entah mengenai perkuliahan kamu, mengenai pekerjaan kamu, atau apapun itu yang lagi kamu fokuskan, kamu akan sangat fokus dan memberikan yang terbaik pada apa yang kamu inginkan ini. Kalau mengenai pekerjaan ya kamu benar-benar bekerja maksimal ya, sesuai dengan energi kamu, sesuai dengan kapasitas kamu untuk tujuan yang memang sudah kamu harapkan kayak gitu di sini. Dan kamu bagi dia bisa melakukan apapun di dunia ini tanpa kamu harus berkecil hati, dan kamu sangat-sangat percaya diri kayak gitu ya di sini. Dan kemudian kartu-kartu ini akan mengungkapkan bagaimana perasaan dia ke kamu, atau di sini apa yang kamu rasakan mengenai kehadiran dia di bulan Juli nanti. Jika kamu ada masalah, tolong telepon saya gitu. Ini macam-macam sih. Mungkin karena dia merasa bahwa kamu bisa menjadi orang yang bisa memberi saran terbaik, dia juga ingin hadir di hidup kamu, menjadi orang yang ketika kamu lagi ada masalah, ketika kamu lagi ya
capek, dia ingin menjadi orang yang tahu pertama kali kamu lagi ada apa, lagi ada masalah, kayak yuk sini cerita sama aku gitu. Dia akan sekedar mendengarkan kamu aja, atau kalau misalnya kamu minta dia ngasih saran, dia akan ngasih saran ke kamu. Tapi di sini dia ingin menjadi orang yang benar-benar ingin menunjukkan bukti nyata bahwa dia ada bersama kamu di saat kamu lagi happy atau di saat kamu lagi ada masalah. Dia ingin tetap hadir buat kamu, dia ingin kehadirannya ini bermakna buat kamu. Begitu ya. Kemudian di sini ada masih sulit untukku melupakan masa lalu. Jadi di sini bisa kamu, bisa dia. Kalau memang di sini seperti ku katakan tadi ya, mungkin masih ada rasa sakit hati, rasa menyesal mengenai sebuah keadaan, mengenai kisah cinta, terutama kalau kamu pernah mengalami patah hati luar biasa, disakiti, ditinggalkan, diduakan, maka di sini ya kamu makin lelah, butuh waktu untuk yakin lagi bahwa kisah cinta baru kamu ini akan baik-baik aja, kayak gitu ya di sini. Jadi ya begitulah yang mungkin kamu atau dia rasakan di bulan Juni nanti ya. Kemudian ada kadang cinta itu tidak cukup. Ya benar, kadang cinta itu nggak cukup. Kadang harus ada kedewasaan, saling menghargai, toleransi, mau bercerita, komunikasinya harus bagus. Restu dari keluarga juga penting kalau nanti memang sudah menuju ke pernikahan. Maka di sini kamu dan dia sama-sama mengerti, sama-sama udah dewasa. Cinta aja nggak cukup. Jadi di sini butuh kepercayaan, butuh untuk healing dulu kalau memang masih ada yang tersisa mengenai masa lalu dan sebagainya. Jadi ya itu dia, bahwa bagi kamu yang udah pernah merasakan pahitnya ditinggalkan, pahitnya putus cinta karena sebuah masalah, kamu kayak nggak ingin itu terulang kembali. Kamu belajar dari itu semua untuk kedepannya bersama dia bener-bener harus yakin dulu gitu lah ceritanya. Ya di sini kamunya sepertinya butuh waktu untuk memproses ini semua ya, memproses kehadiran dia. Apalagi kalau kehadiran dia ini tiba-tiba di saat hati kamu masih patah berkeping-keping, di saat kamu masih belum selesai dengan masa lalu, ya kamu butuh waktu untuk belajar menerima dia, atau mungkin untuk jatuh cinta lagi. Ini kan akan terasa berat ya. Jadi nggak semua kehadiran orang yang mengajak buat jatuh cinta itu terasa indah, terutama kalau kamunya emang masih di proses healing, masih ada kenangan mengenai mantan, masih ada rasa-rasa takut mengenai masa depan. Jadi ya nggak apa-apa, ambil waktu kamu, jangan jatuh cinta terburu-buru, atau jangan mengambil sebuah keputusan besar dengan terburu-buru, karena kalau belum kamu pikirkan ya kamu bisa aja menyesali ini semua. Jadi pikirkan aja dulu baik-baik, karena kelihatannya di sini kalau kamu minta pengertian ke dia buat kamu bisa nggak nunggu aku buat aku yakin dulu, sepertinya dia akan ngasih kamu waktu untuk berpikir kok. Dan di sini thank you for always being there for me. Di sini sepertinya dia atau mungkin kamunya yang mana kamu merasa kehadiran dia ini benar-benar seperti orang yang di samping kamu, mendengarkan cerita kamu, bahkan mungkin di saat kamu cuek dia masih tetap ada buat kamu dan sebagainya. Jadi di sini menjadi rasa terima kasih kamu ke dia, bahwa ya kehadiran dia ini membuktikan keseriusannya ke kamu. Tapi apakah kamu akan menerima dia atau tidak, ya semua kembali lagi ke kamu. Asalkan kamu jangan jatuh cinta terburu-buru atau mengambil sebuah keputusan besar terburu-buru tanpa pikir panjang gitu ya. Oke, gitu aja buat teman-teman Aquarius di sini. Itu yang bisa aku reading mengenai kamu dan dia di bulan Juli nanti. Apapun itu, semoga yang terbaik buat kamu, baik di kisah cinta ataupun kisah-kisah lainnya. Terima kasih kamu sudah hadir di videoku. Sampai ketemu lagi di videoku yang lain-lainnya. Bye-bye.